warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Tiastati, NPM 2021 Di sini saya akan mempresentasikan bab 9 tentang kebijakan fiskal. A. Definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah pemerintahan dan pengeluaran pemerintah. Menurut ekonomi konvensional, meskipun begitu, dikarenakan perkembangan yang ada dalam sejarah Islam sendiri yang ironisnya mengalami kemunduran, maka para ekonom konvensional juga mengembangkan pemikiran mereka tentang apa yang dimaksud dengan fungsi fiskal di dalam perekonomian. Fungsi fiskal menurut konvensional adalah sebuah fungsi dalam tatanan perekonomian yang sangat identik dengan kemampuan yang ada pada pemerintahan dalam masalah menghasilkan pendapatan untuk menutupi kebutuhan dan lalu kemudian mengalokasikan anggarannya yang ada atau biasa disebut dengan anggaran belanja negara dan juga mendistribusikan agar tercapai apa yang dinamakan dengan efisiensi anggaran. Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah menurut Sukirno yaitu dilihat berdasarkan pada dua tujuan, yakni tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial politik. Sementara menurut Siddiqui 1988 mengklarifikasikan fungsi negara Islam dalam 3 kategori, yaitu fungsi yang diamanahkan secara permanen, fungsi turunan syariah yang bersifat ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu. Yang terakhir, fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah. B. Bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama penstabil otomatik. Penstabil otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku secara otomatik, cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam suatu perekonomian modern, penstabil otomatik terutama adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional. Yang kedua, kebijakan harta minimum, dan yang terakhir sistem asuransi pengangguran. Yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan ini adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Secara umum, kebijakan ini dapat digolongkan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspansi dan yang kedua kebijakan fiskal kontraksi. Namun kebijakan fiskal memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama adanya jeda waktu, yang kedua persaingan untuk memperoleh dana di antar pemerintah dan sektor swasta, dan yang terakhir kebutuhan untuk membayar bunga dan mencicil pembayaran kembali pinjaman di masa yang akan datang. C. Kebijakan fiskal menurut Rasulullah. Pada masa Rasulullah, pada masa-masa awal pemerintahan kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah, hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah atau gaji. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka memperoleh pendapatan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak. Sumber penerimaan pada masa Rasulullah SAW dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, yaitu kaum muslim, kaum non-muslim, dan kaum sumber lain. Yang D. Kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada pada masa Abu Bakar Asyiddiq. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah dengan kondisi miskin sebagai pedagang dengan hasil yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Pada umumnya, sumber-sumber penerimaan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin pada masa zaman Nabi dan akan tetapi jumlahnya yang berbeda. Sumber penerimaan negara Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar Asyiddiq, sempat terganggu karena terjadinya konflik internal antara kaum Muhajirin dan Ansor, tetap sehingga memunculkan pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintah.
Yang kedua ada pada masa Umar bin Khattab. Umar menjalankan pemerintahannya setelah Abu Bakar hanya selama 10 tahun, akan tetapi kebijakan perekonomian yang ditempuh telah memiliki dampak dan pengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan perekonomian umat Islam. Yang ketiga pada masa Utsman bin Affan. Ketika pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, kebijakan Umar bin Khattab tidak dapat dilaksanakan. Faktor-faktor produksi yang selama ini dikuasai oleh negara menjadi milik individu, sehingga hal ini melahirkan banyak tuan-tuan tanah. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib itu selama 5 tahun sumber pendapatan negara mengalami kendala karena sejak awal beliau berkuasa selalu mendapat perlawanan dan bahkan banyak terjadi pemberontakan terutama dengan Muawiyah. Konsep dan definisi Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yakni bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologi Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologi, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. 1. Sumber dana atau harta Baitul Mal. Harta zakat diletakkan pada kas khusus Baitul Mal dan tidak diberikan selain untuk 8 asnaf kelompok yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak sedikit pun dari harta zakat tersebut boleh diberikan kepada selain 8 asnaf tersebut, baik untuk urusan negara maupun urusan umat. Yang juga termasuk dalam kategori sumber pemasukan yang diletakkan di dalam Baitul Mal dan dibelanjakan untuk pemerintahan rakyat adalah harta yang diperoleh oleh orang asyir dari kafir, harbi, dan mu'ahad atau disebut dengan istilah usyur. Harta-harta diperoleh dari hak milik umum atau hak milik negara dan harta-harta waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris. Yang kedua, prinsip pengelolaan harta Baitul Mal. Pengeluaran atau penggunaan harta Baitul Mal menurut uraian Taqiyuddin An-Nabhani 1990 ditetapkan berdasarkan 6 kaidah berikut, yaitu yang pertama, harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitul Mal, yaitu harta zakat. Yang kedua, harta yang diberikan Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Yang ketiga, harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti atau kompensasi, yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa. Yang keempat, harta yang dikelola Baitul Mal yang bukan sebagai pengganti atau kompensasi, tetapi yang digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Yang kelima, harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti atau kompensasi. Yang terakhir, harta yang disalurkan Baitul Mal karena adanya unsur kedaruratan, semisal kelaparan, angin topan, gempa bumi, atau serangan musuh. F. Pengeluaran pemerintahan. Berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah dapat dibedakan menjadi: pertama, wasteful spending. Yang kedua, productive spending. Yang ketiga, transfer payment. Sementara menurut sifatnya, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi: yang pertama, temporary spending. Yang kedua, permanent spending. Ada 2 kebijakan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin pada permulaan Islam untuk mengembangkan ekonomi serta meningkatkan partisipasi kerja dan produksi. Yang pertama, mendorong masyarakat melalui aktivitas ekonomi. Yang kedua, kebijakan dan tindak aksi yang dilakukan Rasulullah dan khulafaur rasyidin dengan mengeluarkan dana Baitul Mal. 6. Utang pemerintah. Ada suatu kondisi di mana negara akan mengalami pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Dengan kata lain dikatakan defisit anggaran. Jika suatu negara mengalami defisit anggaran, maka solusi kebijakan untuk mengatasinya adalah: yang pertama, melakukan pinjam utang. Yang kedua, mencetak untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, melakukan kebijakan pengeluaran uang ketat. Dan yang terakhir, menaikkan tingkat pajak.
Kebaikan-kebaikan dari kebijakan pinjaman pemerintah, terutama pinjaman luar negeri, adalah yang pertama, dana tersebut merupakan suplemen kepada dana yang tersedia di dalam negeri. Yang kedua, oleh karena pinjaman dari luar negeri menyebabkan pemerintah tidak bersaing dengan pihak swasta. Yang ketiga, memungkinkan percepatan dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, pinjaman luar negeri adalah dana yang berbentuk mata uang asing. Islam sangat menghindari pemerintah atau bahkan individu untuk melakukan utang demi memenuhi kebutuhan, dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, dengan melakukan utang, maka kemandirian perekonomian suatu negara akan terganggu. Yang kedua, berhutang bukanlah solusi terbaik karena adanya biaya atas modal yang harus dibayar. Dan yang terakhir, kewajiban mencicil pinjaman berikut bunganya akan menimbulkan tekanan ke atas kestabilan neraca pembayaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.